Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari Paskah kebangkitan Putramu, kehadirannya yang baru dengan cara yang baru di tempat yang ada dalam hati kita manusia. Terima kasih Tuhan. Semoga kehadiran-Mu menguatkan kami untuk terus berjalan dalam sukacita dan kegembiraan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Sekali lagi, para saudara, kita menyebut hari-hari ini oktav Paskah, 8 hari. Artinya saat semua nilai selama 8 hari Paskah ini sama. Ada kemuliaan, ada keridu, ada nyanyian, ada puji-pujian. Dan ini menunjukkan kepada kita supaya kita merasakan dan mengalami hari-hari itu. Seandainya kemarin tidak dirayakan dan dirayakan sekarang juga bisa. Ya. Meskipun jadi 8 hari ini menunjukkan kepada kita kesempatan yang diberikan gereja supaya kita mengalami kebangkitan mulia selama 8 hari, berkat yang secara khusus Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi berkat rahmat berlimpah pada hari-hari ini. Seandainya sekali lagi kita mendapatkan kesempatan yang indah di sekarang ini. Di samping itu menunjukkan kepada kita bahwa masa Paskah itu masa yang 8 hari itu yang memberikan rahmat kepada kita, perspektif dari pengalaman Paskah itu dari berbagai macam sudut dan perspektif pandangan yang beraneka ragam. Hari ini kita masih melihat bagaimana peran para wanita. Ya, sekali lagi, kenapa Tuhan memberikan peran pada wanita? Karena wanita dianggap sebagai kelas 2, kelas yang tidak diperhatikan, kelas yang tidak dipedulikan. Tetapi kita juga melihat bahwa peran wanita itu menunjukkan sesuatu yang revival, suatu pembaruan. Manusia pertama jatuh karena wanita. Ya. Dan sekarang Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa bukan kewanitaannya itu. Wanita mempunyai peran juga yang besar, yang mulia, yang jaya, yang hebat. Ya, maka pada hari ini kalau kita boleh katakan bahwa mereka mempunyai daya keberanian yang tak dapat dimiliki oleh para pria. Ya, pagi-pagi buta, ya, dan mereka berhadapan dengan para penjaga. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada sesuatu keberanian yang internal di dalam diri hati kita manusia. Ya. Nah, kebenaran akan peran wanita ini menjadi sesuatu yang berharga. Kita bisa melihat ibu kita masing-masing. Ya, bagaimana mereka berjuang supaya bayi yang ada dalam kandungan dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, diberi makan yang terindah, yang bergizi dan seterusnya, supaya dia tahu bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang berharga bagi dunia dan sehat dan memberikan sumbangan yang besar bagi dunia. Itulah peran wanita, itulah peran ibu. Ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi bahkan dalam perkembangan dan kematangan seseorang, ya, bagaimana tergantung juga pada relasi seorang anak dengan ibunya. Ketika relasi itu tidak digarap dengan baik, maka akan menimbulkan suatu katakanlah suatu beban, suatu tanda, suatu hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi peran ibu, peran wanita dalam hidup kita masing-masing. Coba kita perhatikan bagaimana seorang anak yang dipelihara oleh ibu selama 9 bulan di kandungan, ya, sungguh-sungguh dijaga, dipelihara. Ya. Bagaimana seorang ibu yang merawat bayi yang dilahirkannya itu sampai bayi itu bisa berdiri dan mandiri. Jadi sesuatu yang tak terlukiskan dan tak terkatakan peran wanita di sini, dan peranan ibu kita masing-masing. Betapa kita harus mencintai ibu kita. Karena itulah kita bisa mengerti mengapa Yesus mencintai ibunya. Sangat mencintai ibunya. Itu karena kita tahu betapa peran seorang wanita, seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Dan yang kedua dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan akan peran hoaks, kebohongan. Jadi ketika Yesus bangkit, maka
tentara-tentara yang menjaga lapor kepada para pemimpin agama, dan para pemimpin agama mengatakan kami bertanggung jawab. Katakan bahwa para murid telah mengambil Yesus, mencuri Yesus, ya, dan ketika kamu sedang tidur. Jadi dan berita tentang para murid yang mengambil Yesus ini menjadi tersiar kemana-mana, bahkan tersiar ke daerah Mesir, sehingga saudara-saudara kita yang Islam percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh dicuri oleh para rasul. Ya, jadi kita bisa melihat di sini Yesus mengatakan antara gandum dan ilalang itu berjalan bersama-sama. Ya, antara kebenaran dan kebohongan juga berjalan bersama-sama. Di zaman sekarang ini ketika kebohongan menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi suatu kebenaran, yang sesuatu yang diterima oleh banyak orang, dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kita bisa lihat di dalam masyarakat kita, dalam medsos kita. Bagaimana orang menciptakan kebenaran seolah kebohongan itu menjadi kebenaran. Maka saudaraku terkasih, kita belajar juga untuk kritis terhadap pikiran kita masing-masing. Ya, sekali lagi kritis terhadap pikiran kita masing-masing. Apakah memang benar pikiran kita, pandangan kita itu benar seluruhnya? Ya, maka kita harus perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran itu. Semoga Anda, saya, kita semua mengalami dan merasakan kebangkitan menjadi inti iman kita, dan kita berjuang untuk menemukan kebenaran yang sejati itu. Tuhan memberkati Anda bahwa Yesus bangkit, ya, dan itu sejarah yang tak dapat dipungkiri, dibohongi oleh apapun juga. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.